Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di dalam program rohani Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 3, Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang 15-17. Berkata begini, Lukas 3 ayat 15-17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari perikop tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis mempunyai suatu reputasi yang luar biasa, di mana dalam pelayanannya dia mengalami suatu kesuksesan yang hebat, di mana pelayanannya itu begitu fenomenal, sehingga banyak orang saat itu menduga-duga bahwa ini dialah Mesias yang sudah dijanjikan akan datang. Nah, banyak orang berpikir, bertanya-tanya dalam hati mereka, bahwa inikah dia Mesias yang dijanjikan itu? Mereka bertanya-tanya. Tetapi di dalam Injil Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis menjelaskan di ayat 21 berkata begini, lalu mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jadi dia bukan Elia. Kenapa disamakan sebagai Elia? Karena mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ini, itu tadi saya katakan sangat fenomenal karena dia lakukannya itu kan penuh semangat, penuh kuasa, bahkan penuh otoritas. Sehingga mujizat yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ini disetarakan dengan mujizat para nabi di Perjanjian Baru, khususnya Nabi Elia. Oleh karena itu, mereka berpikir, apakah engkau ini adalah Elia? Ataukah engkau ini adalah Mesias? Tetapi Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang sadar diri. Walaupun dia punya kuasa, punya otoritas, dan melakukan mujizat-mujizat yang heran, tetapi dia tetap mengakui bahwa Yesus lebih dari segalanya. Dikatakan di dalam ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Inilah kejujuran daripada Yohanes Pembaptis. Walaupun rakyat sudah mulai mengagung-agungkan dia sebagai Mesias, tetapi dia dengan jujur dia mengaku bahwa aku bukan Mesias. Nah, kalau bukan Mesias, ayat 22 katakan, mereka bertanya kepada dia, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Yohanes mengungkapkan diri sendirinya. Dia lakukan di ayat 23. Dikatakan begini. Jawab Yohanes Pembaptis. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Disinilah kejujuran daripada Yohanes Pembaptis. Dia katakan, aku ini adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ada suatu suara yang dia
tebarkan di seluruh padang gurun itu, bahwa aku ini menyiapkan suatu jalan Tuhan yang akan segera datang. Apa artinya ini? Dari ayat 23 ini, saya melihat bahwa Yohanes Pembaptis ini dengan jujur mengatakan bahwa dia bukan Mesias, tetapi dia mempertegas tugas dia, yaitu saya ini hanya bertugas untuk berseru-seru, yang saya identikan dengan Yohanes ini bertugas untuk memproklamasikan Yesus sebagai satu-satunya pengharapan bagi umat manusia. Yohanes memproklamasikan bahwa Yesus inilah jawaban bagi keselamatan umat manusia. Nah, dalam kaitan dengan Yohanes memproklamasikan, karena dia berseru-seru di padang gurun, nah saya kaitkan dengan bulan ini, bulan Agustus, bulan di mana kita memproklamasikan kemerdekaan RI. Maka saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah memproklamasikan Yesus Kristus. Memproklamasikan Yesus Kristus. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam memproklamasikan Yesus Kristus. Kita kembali ke ayat pokok kita di dalam Injil Lukas pasal 3 berkata, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ini kalimatnya, ia, yaitu Yesus, yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Jadi belum datang, akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa dia memposisikan diri bahwa Yohanes tidak layak membuka tali kasutnya pun. Tali kasut saja dia buka gak layak. Kenapa? Karena dia yang akan datang itu, ya Yesus yang akan datang itu, dikatakan di sini, dia lebih berkuasa daripada aku. Lebih berkuasa daripada aku. Itulah Yesus. Jadi pada poin pertama ini, yang harus kita proklamasikan kepada dunia, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena dia mengasihi kita umat manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah, di ayat 14 katakan, firman itu yang adalah Allah tadi, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus. Jadi Allah menjelma menjadi manusia. Allah datang ke dalam dunia. Dia Allah yang maha kuasa, tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini. Hanya untuk karena dia mengasihi kita umat manusia yang berdosa, supaya kita boleh diselamatkan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 berkata begini. Atau ayat 6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi Yesus itu tadinya dia adalah Allah. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Inilah Yesus Kristus merendahkan diri. Dia tidak mempertahankan kealahannya itu. Dan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu yang tadi katakan. Firman, yaitu Allah sendiri, menjelma menjadi manusia. Dan dia di antara kita. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri.
sehingga dia mati di kayu salib. Untuk apa mati di kayu salib? Karena Allah berinisiatif datang ke dalam dunia, menjadi manusia, kemudian dia tanggung dosa-dosa manusia semuanya di kayu salib Kalvari. Darahnya tertumpah untuk menyucikan segala dosa kita dan segala penyakit kita disembuhkan oleh Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, bahwa karena demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dibuktikan dengan satu kasih yang Allah berikan, dia sendiri yang datang menyelamatkan manusia. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan daripada Allah, dan semua upah dosa adalah maut, sedang menuju kepada kebinasaan kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi Allah itu mengasihi kita. Maka dia datang sebagai manusia, dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib Kalvari. Dia mati, tapi hari ketiga dia bangkit, dia naik ke sorga, kembali ke sorga. Jadi poin pertama di sini adalah kita harus memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia untuk menanggung dosa-dosa kita karena dia mengasihi kita. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia 100% Allah, punya keilahian, dan dia 100% manusia yang dapat berkomunikasi dengan kita umat manusia yang berdosa. Jadi inilah kasih Allah yang luar biasa. Dia wujudkan dalam kehidupan kita. Dan kita menikmati kasih Allah itu. Kita semua boleh merasakan kasih Allah itu dengan tidak terbatas asalkan kita mau sungguh-sungguh datang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dikatakan tadi, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa. Oleh sebab itu, ketika diproklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia karena dia mengasihi kita, maka pada waktu kita percaya bahwa dia mengasihi kita, dia mengampuni dosa-dosa kita, maka kita memiliki keselamatan kekal. Memiliki keselamatan. Di dalam Efesus 1 ayat 13 berkata, Efesus 1 ayat 13 berkata begini. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, pada waktu kita baca itu yang Yohanes 3:16 tadi, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya bahwa Yesus datang tebus dosa-dosa kita di kayu salib, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi pada waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang kita Roma 10 katakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita memiliki keselamatan. Itu yang namanya kita percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Pada saat itu kita dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Allah menjadi ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Dan pada saat itu kita dimeteraikan sesuai dengan Efesus 1 ayat 13. Pada saat itu kita jadi manusia baru. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pemeteraian dengan Roh Kudus ini adalah untuk menghakpatenkan bahwa kita inilah adalah milik Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya Yesus sendiri yang tertumpah di kayu salib Kalvari itu. Dan kita menjadi milik Yesus. Jadi pemeteraian di sini menunjukkan bahwa
Pemerintah Roh Kudus ini adalah supaya kita diyakinkan bahwa kita inilah milik Yesus. Dan kalau kita milik Yesus, jangan ada kekuatan manapun coba ganggu-ganggu. Artinya mendapat proteksi atau perlindungan dari Yesus, sang pemilik kita ini. Sehingga kita bisa mengatakan dengan iman, Yesus adalah pelindungku dan Yesus adalah kekuatanku. Dia pelindung dan kekuatan kita. Itulah Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus. Yang tadi Yohanes 3:16 kata, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau menjadi anak Allah. Engkau jadi milik Yesus. Engkau mendapat proteksi dari Tuhan, perlindungan dan pengakuan dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi poin yang pertama, kita harus memproklamasikan Yesus Kristus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Dan dia mati di kayu salib tebus dosa-dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Poin yang kedua, kita kembali ke ayat pokok kita. Ayat pokok kita di Lukas pasal 3 ayat 16. Kalau tadi ayat 16a. Poin kedua, ambil ayat 16b. Ayat 16b berkata begini. Yesus, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Poin yang kedua, yang harus kita proklamasikan tentang Yesus Kristus ini adalah bahwa Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Dialah satu-satunya oknum ilahi yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus menanggung dosa-dosa kita di kayu salib Kalvari, kemudian dia mati, dikuburkan 3 hari, dia bangkit kembali. Setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia pegang segala kuasa di sorga maupun di bumi, bahkan di bawah bumi, ada dalam tangan Yesus. Dan Yesus katakan, aku pergi ke sorga. Aku tidak mau tinggalkan kamu yatim piatu. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak ditinggalkan sebagai seorang anak yang yatim piatu. Tetapi Yesus katakan, aku akan kirimkan kepada kamu Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain ini adalah alos, yaitu dari jenis yang sama, dari satu kualitas yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong ini itu adalah Parakletos. Kalau Yesus adalah Parakletos kita di sorga, ketika kita berbuat salah, dia adalah pendoa syafaat kita di sorga. Nah, di bumi ini yang sekarang ini, zaman Roh Kudus ini, Roh Kudus adalah Parakletos kita. Nah, dia menempati bukan tempat-tempat yang gunung, laut, dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu akan diam di dalam kita, menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi Yesus pembaptis dengan Roh Kudus supaya dia menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu kecewa dan sebagainya. Nah, baptisan Roh Kudus ini kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi peristiwa pembaptisan oleh Roh Kudus kepada kita adalah dinyatakan melalui Kisah Rasul 2 ayat 4 ini. Bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kita, setelah kita penuh, kita berkata-kata bahasa lain. Kita berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu keluar sebagai bukti bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi
kita harus penuh Roh Kudus, baru kita berbahasa roh. Bukan berbahasa roh dulu, baru penuh Roh Kudus. Jadi, pembaptis dengan Roh Kudus itu satu-satunya adalah Yesus. Dia pembaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa dia membaptis dengan Roh Kudus? Dia membaptis kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka ini mendapat amanat agung dari Yesus. Kamu harus pergi proklamasikan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kamu harus tunggu di Yerusalem. Kamu jangan buru-buru pergi untuk memproklamasikan tentang keselamatan kekal itu. Tetapi tunggu di Yerusalem. Aku akan memperlengkapi kamu dengan suatu kuasa yang ajaib. Yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Allah, kita punya kewajiban, yaitu kita harus menjadi saksi Tuhan. Kita harus memproklamasikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tetapi sebelum kita pergi memproklamasikan itu, kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Yaitu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita mengalami baptisan Roh Kudus, sang pembaptis dengan Roh Kudus itulah Yesus, maka kita akan memiliki suatu kekuatan, suatu kuasa, dinamis yang mampu meledakkan, menghancurkan setiap pertahanan-pertahanan iblis. Setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis di dalam setiap pikiran umat manusia yang selalu mau menolak akan firman Tuhan. Maka kita menjadi saksi Tuhan yang efektif. Menjadi saksi Tuhan yang efektif, yang semua dikerjakan oleh kemauan Roh Kudus. Tetapi kita juga harus mengerjakannya. Kalau kita kembali lagi ke Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 berkata begini. Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus kirim Roh Kudus ke dalam dunia ini, maka Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Itu ayat 26, ayat 27 katakan. Tetapi kamu juga, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kamu juga harus bersaksi. Jadi bukan saja Roh Kudus yang bersaksi, tetapi kita juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus ini yang akan menyaksikan tentang Yesus, memproklamasikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi di dalam pelaksanaannya, itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Yesus harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk pergi memproklamasikan nama Yesus. Memproklamasikan tentang Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan, pilihannya Tuhan, kita harus ada di dalam janji-janji Tuhan. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kekuatan, kuasa itu turun atas kita. Kita mengurapan dari Tuhan. Dan dia akan menolong melakukan segala-galanya buat kita. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah karunia yang diberikan oleh Yesus. Bapa mengaruniakan Yesus, kita diselamatkan. Yesus mengaruniakan Roh Kudus, kita dibaptis punya Roh Kudus dan kita efektif untuk melayani Tuhan. Dan Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia roh. Ini harus kita ikuti semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 16 ayat 8 berkata begini. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus datang ke dalam dunia, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus ini bukan saja memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita memiliki suatu
kuasa untuk melayani Tuhan secara efektif, tetapi dia juga melakukan di sini menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dunia harus disadarkan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mengerikan. Bahwa upah dosa itu adalah maut. Masuk ke dalam kebinasaan kekal di neraka. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus mengasihi kita, maka ada pengampunan. Asalkan engkau mau akui Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosamu diampuni. Darah Yesus menyucikan kita. Itulah Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Bahwa dosa itu sangat mengerikan. Tetapi ada jalan keluar. Ada solusi di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus. Jadi kalau engkau saat ini mendengar firman Tuhan dan engkau masih belum percaya kepada Yesus, undang Yesus. Mari Yesus masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Aku mengaku engkau sebagai Tuhan. Haleluya. Puji. Yang kedua, Roh Kudus ini mengisafkan dunia akan kebenaran. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu Yesus ini adalah kebenaran yang merupakan pedoman hidup setiap umat yang percaya kepada dia. Pedoman kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Karena kebenaran yang sejati itulah Yesus Kristus. Jadi dunia disadarkan. Kalau kamu mau cari kebenaran, hanya ditemukan di dalam Yesus. Ini harus kita selalu proklamasikan. Dan dikatakan, Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Bahwa kalau kita sudah ditawarkan, sudah diproklamasikan, sudah disaksikan bahwa ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi engkau menolak, engkau mengeraskan hati, engkau tidak mau menerimanya, maka ada satu akibat, yaitu engkau akan mengalami penghakiman, dan penghakiman ini akan membawa engkau kepada kebinasaan kekal. Oh, ngeri. Di sana hanya ada gertak gigi. Panas yang tidak pernah terpadamkan. Itu poin yang kedua. Jadi kembali lagi poin pertama, kita harus memproklamasikan Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Mati di kayu salib Kalvari untuk tebus dosa-dosa kita. Tetapi dia bangkit kembali dan dia naik ke sorga. Dia sekarang bertata di sorga. Kedua, bahwa kita harus memproklamasikan Yesus Kristus sebagai pembaptis satu-satunya dengan Roh Kudus. Dia pembaptis dengan Roh Kudus. Dan tidak ada oknum lain yang dapat membaptis dengan Roh Kudus. Hanya Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke ayat pokok ini, katakan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita tahu api ini, Roh Kudus itu sering dilambangkan sebagai api. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Inilah Roh Kudus. Dia seperti api yang membara dalam hidup kita. Dia membangkitkan suatu semangat juang yang tinggi. Sehingga walaupun di hadapan kita ada suatu penderitaan, ada suatu aniaya, ancaman yang begitu mengerikan. Tetapi keberanian dari Roh Kudus yang adalah maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dia menggejolak dalam hidup kita. Dan kita berani untuk menghadapinya. Roh keberanian, itulah Roh Kudus. Memang ada ketika kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Karena di dalam ayat tadi dikatakan, Yohanes 14 tadi, Yohanes 14 ayat 16 berkata bahwa, 16, aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini dunia, artinya orang-orang yang tidak percaya kepada mereka tidak mengenal dia, yaitu Roh Kudus. Mereka tidak mengenal Yesus. Itulah sebabnya mereka menjadi penghalang. Mereka menjadi
suatu ancaman, suatu penyebab datangnya aniaya dan sebagainya. Tetapi kita tahu, Dia yang di dalam kita, yaitu Rohul Kudus, Dia lebih besar dari kuasa manapun. Itulah janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjadi alatnya Tuhan untuk memproklamasikan tentang nama Yesus, Allah nama di atas segala nama, kita harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus memproklamasikan bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Kita kembali ke ayat pokok kita, Injil Lukas pasal 3, saya ambil di ayat yang ke-17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Hakim yang adil ini itu adalah Yesus. Dan Yesus yang sekarang sedang duduk sebelah kanan Allah Bapa di sorga, satu kali kelak, sesuai janji firman Tuhan, Dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia, yang setia, yang mengasihi Dia, untuk dibawa ke sorga. Dia sudah siapkan tempat di sana. Tetapi Dia datang bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi Dia datang sebagai hakim yang adil, di mana sudah ada penampik di tangannya. Dikatakan tadi, alat penampik sudah di tangannya. Alat yang menampik akan memisahkan mana yang gandum, mana yang sifatnya jerami, debu jerami dan gandum. Kalau gandum ini berbicara orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang setia kepada Yesus, dia akan dimasukkan ke dalam gudangnya Tuhan, ke dalam sorga kekal selama, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tetapi wahai yang tidak percaya kepada Yesus, engkau digambarkan seperti debu jerami ketika persoalan datang. Ketika angin pencobaan datang, engkau terbang bersama pencobaan itu dan jatuh dalam kebinasaan kekal, yaitu neraka. Yang di sini dikatakan, debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara tahu bahwa neraka itu adalah api yang tidak terpadamkan. Ketika kita masuk dalam neraka, itu selama-lamanya ada di neraka. Kenapa? Karena api ini tidak terpadamkan. Siapapun tidak akan bisa memadamkan api ini. Dan di sanalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang memberontak kepada Yesus, yang menolak Yesus, dia akan dianggap sebagai debu jerami yang dibawa oleh persoalan. Ketika dia jatuh dalam persoalan, langsung terjun masuk ke dalam kebinasaan kekal itu. Betapa sedihnya hidup ini kalau sampai harus demikian. Tetapi puji Tuhan, pada saat ini firman Tuhan datang kepada kita, menawarkan kepada kita melalui suatu proklamasi Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kalau engkau percaya kepada Dia, engkau akan dikategorikan sebagai gandum untuk dibawa kepada gudangnya Tuhan. Itulah sorga kekal selama-lamanya. Di sana penuh dengan sukacita. Sehingga kita bersyukur, memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya, Tuhan itu penolong. Haleluya, Tuhan pelindungku. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita percaya firman Tuhan ini, kita memahami firman Tuhan ini, kita melakukan firman Tuhan ini, maka kita pasti berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.